3 malam dengan ketinggian jelajah 20.000 kaki gajah di atas perairan laut ya. Sebelum lepas landas silakan Anda mengenakan sabuk pengaman, menegakkan sandaran kursi dan tentu saja melipat tangan. Penerbangan ini adalah penerbangan bebas asap rokok. Perlu kami ingatkan bahwa telepon genggam dan peralatan elektronik lainnya seperti setrikaan, kulkas, mesin cuci tidak boleh dipergunakan selama penerbangan. Sesuai dengan peraturan keselamatan penerbangan, saya akan menunjukkan dan memperagakan cara menggunakan sabuk pengaman dan pelampung. Baiklah, Bapak-bapak, apakah Anda semua sudah siap yang ada di sini para penumpang? Udah. Sudah? Saya akan mempraktekkan bagaimana cara untuk menggunakan sabuk pengaman. Silahkan Anda lihat sama-sama. Satukan besi yang sudah ada di depan Anda. Iya. Bagaimana Pak? Nyetrum? Itu baru sabuk pengamannya. Gimana isi? Oke, jangan lupa masukkan sabuk pengamannya dan kencangkan tarik talinya, lalu lepaskan jika Anda sudah selesai ya. Ini yang berikutnya adalah untuk yang namanya pelampung. Pelampung ada di bawah kursi Anda masing-masing. Silakan Bapak Ibu sekalian. Maaf Ibu, kayaknya biasa saya kalau naik pesawat cuma dikasih lihat sama pramugarinya, nggak kita praktekin Bu. Iya, Anda hanya bisa melihat saja. Kemudian ini hanya digunakan untuk pendaratan darurat di atas air. Tapi ya. kita pakai juga. Oh, tidak perlu. Jika tidak dibutuhkan, Anda jangan sampai menggunakan Jadi kalau umpamanya jatuhnya di gunung, kita airin dulu Bu. Enggak gitu juga Pak. Nanti akan ada aba-aba dari kami tentu saja ya. Dan jangan lupa ini ya seperti ini. Ibu orang Betawi manggilnya aba-aba. Abang-abang itu Pak, tolongin saya bisa nggak Pak? Ya Bu. Ya Bapak kekerasan dalam pesawat namanya Pak. Ya, jadi jangan Bu lupa. ini cantolin di mana Bu? Ini ke pinggang Bu. Ini ke pinggang. Lalu iya seperti itu. Dan jangan lupa, jangan sampai Anda bawa pulang pelampung ini. Jika Anda berminat untuk oleh-oleh, silakan bayar di kasir depan. Iya, tidak boleh dibawa pulang ya. Demikian itu tadi peragaan yang saya telah berikan. Dan akhirnya kami seluruh awak pesawat Dila Air di bawah pimpinan Kapten Kendean mengucapkan terima kasih telah terbang bersama kami. Dan sampai jumpa di lain penerbangan lain waktu. Maaf Bu, kayaknya belum terbang kita sebenarnya. Kenapa belum terbang udah ngucapin selamat ya? Kita kan belum terbang. Mana palanya taruhin kue cucur. Selamat malam para penumpang sekalian. Kenalin nama saya Aliando. Saya baru 2 menit keluar dari penjara. Mungkin Anda melihat wajah saya imut-imut, tapi sebaliknya di dalam hati saya itu orang yang sadis. Saya kalau matiin nyamuk sama orang-orangnya. Saya mohon Anda mengeluarkan uang masing-masing Rp20.000. Bapak pembawa acara kuis. Matanya tutup atu. Apaan tuh? Emang saya Jaja Miharja sekali lagi ngejek saya lempar dari pesawat. Oh, nggak bisa. Kenalin. Ini ponakannya Gatot Kaca, lu jangan main-main. Lempar dari pesawat. Ini ponakannya Gatot Kaca. Kok mukanya kayak Anoman? Bapak ini kan di pesawat, gak ada tuh sejarahnya pesawat itu dirampok-rampok dimintain kayak gini sama pengamen. Ya makanya belajar dari gue. Gue tuh terbang tadi numpang sama Superman. Set. Nyampe di sini gue intip, wah ada pesawat kosong. Makanya gue mau ngerampok di sini. Nggak boleh apa gue? Saya nggak ada duit Pak. Jangan ngejek. Tenang. Pak Jaro iseng aja. Emang kreatif juga sih. Bangku dia mau rubuh lo kasihin Cipan. Oh bilang banget. Tadi saya udah bilang ini mau patah. Nggak apa-apa biar Cipan jatuh. Ini kayak buat terapi Pak. Bu pramugari ini gimana pesawatnya nih? Pesawat apa ini? Ini ada keributan apa? Keributan, ini pesawat mereknya apa? Dan bangku rubuh. Perahu karet sini nih. Iya, bisa saya bantu? Bapak membutuhkan air atau? Enggak, saya kesini minta duit. Pokoknya saya di sini mau ngamen. Pak Preman, duduk dulu Pak, tenang. Jangan, pesawat ini semuanya sudah full dan semuanya sudah bergantung pada yang namanya tiket ya. Jadi tidak boleh duduk sembarangan seperti Kalau itu. full bunyi ya Bu ya? Tet gitu. Tulip. Oh iya. Bu, saya turun di sini Bu. Enggak. Nggak bisa ya? Ini nggak masuk akal, saya nggak bawa duit, saya nggak punya duit. Bapak dilarang di sini Pak. Mohon maaf Bapak harus keluar sekarang juga.
Bapak harus keluar pada saat ini juga. Ya nggak bisa keluar sendiri dong. Kenapa memang? Ya harus dikeluarin dong. Iya betul. Nggak bisa. Karena nggak tahu pintunya, nggak tahu ya Pak. Iya, kan dia harus tahu dulu tempat keluarnya kemana. Iya. Tolong pesawatnya nih diparkir dulu deh. Pesawatnya Saya diparkir bukan dulu. pesawatnya, Pak. Ini kita sekarang lagi simulasi bagaimana yang namanya ruang-ruang publik ini banyak sekali yang namanya kejahatan-kejahatan. Apakah Anda pernah mengalami? Lu di pesawat nggak ada yang tukang ngamen kayak begini. Ini biasanya kan cuma di bis, kalau enggak di apa Metro Mini. Nah, ini adalah pengalaman karena ILK kali ini akan membahas mengenai kejahatan di ruang publik. Kita akan bahas setelah yang satu ini. Mengatasi masalah tanpa solusi. Ono maling, tulung ono anakmu lagi kelangan. Romo ono maling, tobat romo malingnya niku dipeni. Kembali lagi di akan mengatasi masalah tanpa solusi. Kita membicarakan mengenai kejahatan di ruang publik. Jadi banyak sekali yang namanya ruang-ruang publik itu memang yang namanya kejahatan selalu mengintai. Ya. Dan sudah hadir teman-teman kita dari sebelah kanan saya ada teman-teman dari Universitas Muhammadiyah Solo. Kalau saya ke Solo tuh saya selalu kangen sama Bestik Harjo yang deket Pasar Kembang itu, ya. Wah, itu enak banget. Enak, murah, tapi bener-bener Solo tuh kulinernya luar biasa. Enak. Kalau di Solo itu lebih enak lagi, Pak. Kita itu minum he. Minum he. He itu apa? Gagal. Sendawa Pak kalau habis minum. Ini he. Maksudnya apa? Angkringan? Angkringan. Oh iyalah. Kecil-kecil. Iya. Jajan dari dulu sampai sekarang, tahun dulu sampai sekarang segitu aja kalau jajan kita nggak naik-naik harganya. Luar biasa pokoknya kalau jalan-jalan ke Solo tuh luar biasa lah, kulinernya luar biasa. Murah, enak soalnya. Campur ramba. Ya. Dan di sebelah kiri saya ada teman-teman dari Sekolah Tinggi Perpajakan Indonesia. Terima kasih sudah hadir ya. Saya dulu dijodohin Pak waktu sama orang tua saya. Suruh Sama orang mana? Sama mahasiswa perpajakan. Oh iya? Nggak jadi, pajaknya gede banget Pak. Meng, kalau hiburan tuh 33%, Meng. Oh, iya. Kecuali hiburan tradisional, biasanya 12,5% pajak 12,5%. tontonannya. Oh, Iya. ya, kalau yatim 2,5% Pak ya? 2,5% kalau itu. Iya. Ini sekarang bangkunya enak Pak, udah diatur begini. Kenapa? Biasanya? Yang tua-tua di depan Pak itu. Agak mudah belakang. Interupsi Pak, Ya. saya tua casingnya Pak, sinyal saya masih muda loh Pak. Betul. Udah nggak usah ngomongin. Udah apa no, berobatnya bareng sama Pak Jarwo Pak. Orang Jangan sayangan. ganggu-ganggu suami saya ya. Dia lagi nyemil gigi loh. Pantes ompong. Oke, ya. Sekarang kita lanjutkan lagi. Saya mau tanya pengalamannya seorang Cipan di ruang-ruang publik gitu. Apakah pernah merasakan yang namanya dijahatin? Sebenarnya Ada kejahatan? saya sendiri pernah Pak mengalami kejahatan di ruang publik walaupun bukan sesuatu yang besar gitu ya. Tapi walaupun kecil-kecil cukup membuat trauma Pak. Sebelumnya perkenalkan saya ini dari anggota Cemas kepada Kekerasan Ingin Aman dan Nyaman. Atau disingkat Ceker Ayam. Anggota kami mayoritas perempuan Itu Pak. enak juga tuh di Solo, Ceker Ayam tuh enak juga Iya. Pak. Bener, malam-malam jam 2 malam kan dagangnya ya. Itu di shop Pak. Saya pernah makan tuh semangkok di shop. Nggak usah tidur malamnya Pak. Kenapa? Kayak ada yang gegaruk di dalam. Jangan cekernya dibuang dong. Cekernya ditelen. Ya iyalah. Ini kita lagi ngomongin dulu kejahatan ini nih. Ngomongin di ruang kejahatan publik. dulu, makanan-makanannya ntar Ya, dulu, kulinernya silakan. ntar dulu. Ini serius banget loh. Apakah Anda tahu berapa banyak kasus kejahatan yang terjadi di ruang publik? Coba bayangkan. 20 kali dalam sehari itu terjadi kekerasan seksual terhadap perempuan. Kekerasan seksual. Kekerasan seksual. 12 diantaranya adalah kasus pemerkosaan dan 4 diantaranya terjadi di ruang publik.
Bayangkan di ruang publik saja bisa terjadi pemerkosaan. Ini kita ngomongin kasus yang berat-berat. Tapi Bapak tahu nggak? Coba di sini yang suka naik angkot. Kadang-kadang kita coba tadi tuh salah satu contohnya Pak. Si kedoknya sih ngamen. Tapi ada cerita di baliknya baru keluar dari penjara lah. Hanya dengan Rp50.000 mungkin tidak membuat Bapak miskin tapi bisa membuat Anda memperpanjang usia. Itu kan sebenarnya pengancaman. Iya, ancaman. Nah biasanya itu masalahnya menjadi korban itu adalah perempuan Pak. Bapak tahu pas saya naik bus Pak. Iya. Saya mau turun saya dimintain duit Pak. Ya bayar, dia bayar. Emang gratis? Loh saya kan cuma numpang doang berapa meter ya elah masa bayar? Ya bayar dong. Pas saya ditagih saya nggak mau bayar, saya malah diteriakin cincin atau diri. Emang karena kamu nggak bayar. Terus udah gitu Pak, Bapak pikir naik taksi itu aman. Ternyata enggak Pak, sama aja. Banyak sekarang taksi-taksi yang sudah dimodifikasi yang ternyata mereka memang sudah berkomplot untuk melakukan sebuah kejahatan. Tapi saya punya solusinya Pak. Caranya? Sekarang untuk semua perempuan, Bapak bisa lihat ada di meja sebelah kiri. Ini adalah salah satu eksperimen yang sedang saya bikin Bapak. Untuk setiap 2 perempuan di Jakarta ketika di ruang publik akan dijaga oleh 1 sosok. Bapak bisa lihat dari jauh sosok ini nampak tidak terlihat berbahaya. Ini kejahatannya kamu udah ceritain aja secara verbal gitu. Nggak usah harus bisnya dibawa ke sini. Bapak ini bukan bus. Nggak Pak, ini maksudnya yang awal Pak, bodykin. Bodyguard. Bodyguard. Bapak coba boleh tolong berdiri. Bapak lihat dari perawakannya sengaja kita kasih batik supaya orang tidak nyangka dia bodyguard tapi disangka Pak Lurah. Jadi orang tidak takut Pak. Maaf Bu Cipan, ini saya interupsi sebentar. Ini yang tapi keker ya, kuat ya, bisa ya? Yakin? Justru sengaja dari penampilan luar kita bikin menipu. Coba jam tangannya di zoom, kasih jam tangannya. Jam tangannya Minions Pak. Di Pasar Gembrong harganya Rp17.500. Ini sengaja Pak, ini kamuflase. Unyu banget tuh orangnya. Tapi coba lihat. Kasih lihat ototmu nak. Woi. Setelah nanti di program. Pak. Interupsi Cipan. Ya. Lu jangan gituin dia adek gue tahu. Kan ada Ada yang lain gak? Lagian sih lu mendingan di rumah, di sini dihina doang juga. Bukan dihina, justru ini adalah salah satu senjata yang bisa melindungi perempuan. Masa gantengan adeknya. Situ supirnya kali. Iya Pak, bener culun banget Pak. Celana jinnya merek Solihin. Ngomong sekali awas ya. Kenapa? Itu bapak gue. Maafin. Ini prototipe Pak. Bukan dia, bapak saya. Ini prototipe. Nanti akan dijual di supermarket terdekat. Pokoknya Bapak bisa beli untuk melindungi perempuan. Mungkin nampaknya tidak berbahagia, tapi kalau ada satu tombol yang Bapak pencet, saya tidak mau melakukannya di sini. Jadi ini adalah salah satu cara saya untuk perempuan. Dan itu dengan bodyguard. Dengan gitu. bodyguard dan nanti bentuknya akan seperti ini. Semua tipenya sama. Dari jauh nampak tidak berbahaya, tapi kalau dideketin. Ini kan ada ininya makanannya apa kayak begitu kan harus ada perawatan. Makanannya gampang Pak.